aksi kita tepat pada hari ini momen 1 Mei sebagai hari aneksasi bangsa Papua sejak 1963 silam, tepat pada tanggal 1 Mei yang lalu. Jadi rakyat Papua hari ini baru memperingati hari itu kembali dengan merefleksi kembali mulai masuknya integrasinya Papua ke dalam NKRI sejak 54 tahun berjalan. Apakah dampak Indonesia terhadap orang Papua itu maju atau tidak, ini kemudian direvisi kembali dalam aksi ini. Namun tetap kita ketahui bahwa tetap selalu ada indikator-indikator kegagalan Indonesia dalam membangun orang Papua itu sendiri. Mulai dari ekonomi, jiwa manusia, politik yang memang sudah jelas-jelas jauh dan terus terjadi pembantaian secara hukum dan kemanusiaan yang begitu berat. Pelanggaran HAM terus meningkat mulai dari tahun ke tahun, terlebih dahulu mulai dari tahun 2012 terlepas selesai pasca Kongres Papua 3, terus mulai naik tahapan 2013 penangkapan dan penembakan. Terlebih khusus di kota ini sudah terjadi 4 kali pembunuhan yang tidak pernah terungkap oleh pihak aparat keamanan. Ini menjadi refleksi bagi semua masyarakat Pahamata yang ada di Papua sini untuk bagaimana melihat proses pembangunan yang ada di daerah maupun secara tanah Papua secara menyeluruh. Menyangkut daripada itu, tepat pada tanggal 1 Mei ini juga teman-teman yang ada di panitia dari 3 komponen besar ini mengkampanyekan ULMP sebagai wadah pemersatu yang telah masuk di kawasan wilayah Bomberai tepat pada bulan ini, minggu kemarin. Di situ sebagai sosialisasi awal itu menjadi wadah pemersatu, kemudian ini menjadi mempererat kegiatan wadah pemersatu. Akhirnya teman-teman melakukan aksi-aksi. Ini mulai tahapan pertama yang kita lakukan, kemudian pasti ada tahapan-tahapan yang berikut. Semua hanya bagaimana mengkampanyekan ULMP dan juga aksi hari ini memberikan dukungan terhadap ULMP yang berada di luar negeri untuk bagaimana bisa pemerintah wilayah Melanesia yang ada di Pasifik Selatan juga membantu masyarakat untuk memperjuangkan Papua menjadi anggota MSG. Mungkin demikian, Pak. Nama saya Alfa. Mencari identitas kembali di rumahnya sendiri di Melanesia. Ini bertujuan untuk bagaimana Bapak, Mama dan semua hari ini kita memberikan dukungan untuk kelangsungan bulan Juni nanti ke depan. Itu yang diharapkan dengan petisi dukungan yang sekarang mereka lagi tunggu. Ini petisi nanti teman-teman keamanan tolong atur bagaimana proses keluar masuk dari tempat ini, tanda tangan untuk semua mama-mama, ibu-ibu, anak-anak sebagai bangsa pemilik negeri ini untuk tanda tangan di bagian ini untuk memberikan dukungan terhadap ULMP secara khusus di luar negeri pada saat bulan Juni nanti. Mungkin sebelum yang saya mengundang kepada rakyat semua untuk dari ketiga pemimpin kita ULMP wilayah Bomberai, Bapak Tuan Krispul, Samuel Remba dari PNWP untuk maju ke depan, dan Bapak Abnel Hegemur dari NFPB untuk maju ke depan. Ini melambangkan dukungan masyarakat Pahamata, dukungan rakyat bangsa Papua selama ini sebagai kaum minoritas, kaum yang tertindas. Hari ini bentuk dukungan kita untuk bagaimana menyampaikan kepada internasional untuk melihat proses ini agar lebih cepat membawa Papua dalam pintu kemerdekaan. Kepada Bapak bertiga untuk persilakan mendatangani petisi untuk dilanjutkan ke ULMP pusat. Waktu dipersilakan. Jadi Purwar bangsa Melanesia di Papak dan Papua pada umumnya. Jadi ini tadi tanda tangan dukungan atau tanda tangan itu P2504 itu dihapus di PBB dan kita bebas untuk merdeka.
Tidak boleh ada tepuk tangan. Selain tertutup. Ini nanti buat sah. Mahalang kok. Sudah lakukan. Mama yang bisa jawab dari apa yang disampaikan. Wilayah ULMP Bangsa Papua bagaimana mengantarkan rakyat Papua ke depan pintu kemerdekaan. Terima kasih para pemimpin bertiga. Boleh ambil gambar. Yang tertindas semua angkat tangan ini. Saudara. Lihat. Papua! Baik, para bapak bertiga dipersilakan. Oke, dipersilakan untuk seluruh rakyat untuk tanda tangan. Bikin celah di situ. Celah situ. Atas nama bangsa Papua. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Di sini tanah airku, Papua Barat. Bebas aku untuk berdiri. Siapakah engkau tanpa ku tahu, datang-datang memaksa diri, buatan aku jadi begini. Siapakah engkau tanpa ku tahu, datang-datang memaksa diri, buatan aku jadi begini. Kau rusak di sana sini. Di sini tanah airku, Papua Barat. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Di sini tanah airku, Papua Barat. Bebas aku untuk berdiri. Siapakah engkau tanpa ku tahu, datang-datang memaksa diri. Membacakan pernyataan sikap United Liberation Movement for West Papua ULMP, Parlemen Nasional Papua Barat, Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation.
pernyataan sikap. Pada hari ini, tanggal 1 Mei 2015, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua dengan menyatakan sebagai berikut. 1. Kami rakyat Baham Fakfak sehati, sepikiran mendukung proses terbentuknya ULMP sebagai wadah tertinggi yang dapat mengakomodasi kepentingan aspirasi kebebasan kami. Yang kedua, dalam kurun waktu 54 tahun, di mana sejak mulai negeri ini dipaksakan masuk ke dalam wilayah NKRI, kami tidak pernah mendapat perlakuan yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian kami menyatakan sikap ini memisahkan diri. Yang ketiga, kami rakyat Baham Fakfak dengan sebesar-besarnya memohon dukungan negara-negara rumpun Melanesia untuk mendaftarkan kami pada forum-forum tertinggi kawasan demi kesetaraan nasib wilayah-wilayah Pasifik Selatan. Yang keempat, kami rakyat Baham Fakfak menghimbau kepada seluruh rakyat alam semesta Papua segera meninggalkan sikap egoisme individual, sektarian, ataupun sikap-sikap lain yang hanya menghambat proses perjuangan menuju kemerdekaan. Dan leluhur Baham Fakfak. Fakfak 1 Mei 2015. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih mewakili atas seluruh teman-teman panitia, menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat. Bapak, mama, adik-adik, tete, nenek yang hadir di sini atas kehadiran meluangkan waktu untuk mengikuti hari aneksasi tanggal 1 Mei 2015 di hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kehadiran seluruh rakyat yang ada di sini. Terima kasih. Dipersilakan Bapak. Itu dulu habis, baru kasih pindah ke sebelah lagi. Begitu. Modis. Si 1 Mei 2015. Suatu anugerah yang besar ketika semua rakyat Papua Barat telah bersama-sama dengan serius menanggapi apa yang menjadi masalah dasar rakyat Papua Barat. Dalam perjalanan sejarah kita, agama khususnya kekristenan dan pendidikan Barat ibarat pedagang bermata dua yang membawa benih-benih kehidupan tetapi juga virus dari kolonialisme Barat. Apakah kita harus memujinya atau meratapinya? Kami pikir itu tidak akan merubah apapun, terutama konflik yang terus berlanjut jika bangsa ini ingin menemukan identitasnya. Dengan kehadiran ULMWP sebagai media atau wadah koordinatif guna mewujudkan impian bangsa pulang kembali ke kampung halaman kita di MSD,
telah menutup lubang besar dalam sejarah perjuangan bangsa kita, yaitu krisis United. Krisis United atau persatuan yang mengakibatkan lubang besar ini berawal dari budaya pemimpin kita yang secara tradisi selalu memposisikan diri mereka sebagai pigmen. Ditambah dengan masalah geografi mengakibatkan sulit sekali kita mendapat pemimpin sebagai figur pemersatu, ibarat Gandhi bagi India dan Mandela bagi Afrika Selatan. Sebagai bangsa yang baru mengenal peradaban, kita diwarisi tradisi telah terlahir sebagai kelompok-kelompok masyarakat mandiri, hidup berkelompok dengan ratusan bahasa dan dipimpin oleh pimpinan marga dan secara mandiri terburai pada seluruh daratan dan pulau Papua. Ketika kita disatukan oleh agama dan pemerintah kolonial Belanda, terjadi kesadaran identitas yang dimulai dengan melihat kita Papua dan mereka Melayu. Belanda, Jepang, tetapi upaya melihat kita ini belum utuh dan tuntas. Masih dalam tindakan kita mengupas kulit, belum menggali isi. Di dalam pencarian ini, kita di dalam hasrat diri yang paling dalam, kita masih saja disodorkan pemimpin para nomaden Malaysia yang terus bertindak sebagai pigmen. Kehadiran ULMWP telah memperkokoh dan menutup hasrat diri berupa pigmen, sehingga rakyat mulai bertindak tanpa melihat status dan kelompok untuk mewujudkan saya Papua, kami Papua, dia Papua, kita semua Papua. ULMWP tidak boleh hanya status, dia harus menjadi atau tindakan adalah bukti dari upaya serius kita mengusir sifat orang besar pigmen dalam kultur kepemimpinan kita dan mencari serta membangun masyarakat cerdas dan arif yang akan mengantar kita ke kampung kita MSG, di mana terdapat lahan kita guna membangun Honai, tempat kita berteduh sambil membesarkan anak cucu kita. Hari ini, di mana 1 Mei 2015, 54 tahun yang lalu, kita dianeksasi jauh dari rumah dan kampung halaman kita. Ketika kita dipaskan oleh kekuatan lain guna mewujudkan mimpi mereka. Mimpi NKRI ini telah menjadi horor dan teror bagi kita yang telah dibawa jauh dari rumah kita. Untuk kembali ke rumah, rakyat dan pemimpin kita tidak lagi boleh bermimpi apapun tentang NKRI. Kita tidak boleh lagi melihat ke Jakarta ketika persoalan kita ada di Pasifik Selatan, tempat di mana rumpun Melanesia berada. Di situ kampung kita dan seluruh energi, konsentrasi, hati, pikiran, dana harus kita arahkan ke MSG. 21 Mei 2015, aplikasi kita secara khusus akan dibahas di Port Moresby PNG. Keberadaan kita orang Papua Barat pada pertemuan ini akan ditentukan. Pada kesempatan ini kami sampaikan di tempat ini, kita kemarin telah bersama-sama di hadapan rakyat, para pemimpin serta leluhur dan alat bangsa Papua Barat. WPNCL, NRFPB, PNWP telah berikrar di Pakpak guna mewujudkan kerja dari wadah koordinatif ULMWP. Maka mulai dari sekarang, tanggung jawab itu bukan lagi saya, tapi kita. Dengan kita, maka payung ULMWP akan menutup lubang yang selama ini selalu menenggelamkan kapal bangsa kita. Mari kita satukan doa,
hasrat, niat, tekad agar kita dengan segera kembali pulang ke rumah, dan itu ditentukan pada tanggal 1 Mei 2015. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya atas nama Ketua Parlemen Nasional dan wadah kita yang baru ULMWP mengucapkan banyak terima kasih. Baik saudara-saudari sebangsa dan setanah pusaka Bumi Cendrawasih Papua Barat, bertepatan dengan kesempatan kita hari ini adalah satu proses di mana bangsa-bangsa yang ingin memisahkan diri dari kolonialis atau penjajahan, maka di dalam aturan internasional di situ ada dua aturan. Yang satu penyelesaian melalui negara yang menjajah, yang kedua itu penyelesaian melalui negara di kawasan di mana wilayah itu dijajah. Akhirnya solusi pertama telah ditempuh oleh orang-orang tua kita, yang mana sebagian sudah almarhum, sebagian masih ada, dia miteweda nomi nggak tahu. Itu proses melalui negara yang dijajah, yaitu proses pepera itu. Tapi dunia telah mengetahui bahwa bagian dari proses itu 100% rekayasa, 100% manipulasi. Sehingga proses itu dengan sendirinya dinyatakan gugur mulai hari ini. Dan proses kedua yang harus disiapkan oleh rakyat bangsa Papua, yaitu proses yang hari ini sedang kita lakukan penandatanganan komitmen solidaritas bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Amin. Nah, bagian persyaratan inilah yang kita di dalam proses itu membangun organisasi-organisasi perjuangan yang kita kenal organisasi strategis dan organisasi taktis, sehingga dinamika politik yang berkembang di mana membangun organisasi-organisasi itu sendiri itu terasa di Bambang. Contoh konkret misalnya PDIP Gementerian yang Indonesia punya itu mencari masa itu berbagai isu propaganda itu dimainkan, sehingga polemik muncul itu, kita saling mencela, saling memaki dan lain-lain. Nah, bagian proses itu dinamika politik yang kita bangsa Papua pun mampu menciptakan sehingga lahirlah ULMWP. Dan proses itu sudah terjadi, maka dunia wajib menghormati bagian ini. Karena setelah besok dalam proses sidang tahunan MSJ, persyaratan yang hari ini kita siapkan melalui Lembaga Politik Nasional Bangsa Papua, yaitu ULMWP sendiri, mendapat pengesahan atau agritasi nomor pengakuan status bangsa itu. Maka dari situlah identitas bangsa kita dikenal oleh PBB, dan lembaga PBB itu berkewajiban mempersiapkan West Papua untuk bernegara dan memproses seremoni nanti tadi dipersiapkan juga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mewakili kami bertiga yang ada, ini himbau kepada rakyat bangsa Papua di atas negeri Bumi Cendrawasih, khusus wilayah Bumbrai, daerah Bakfak, agar mari memberikan dukungan moral dan dukungan moral kepada lembaga politik yang akan mengakomodir, mengantar aspirasi rakyat bangsa Papua untuk bernegara, yaitu ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Ini lembaga politik nasional bangsa Papua, harus digumuli dalam doa dan dibangun, dirawat lembaga ini sampai sejajar kerjanya dengan bangsa-bangsa lain. Dalam proses ini
ada pergumulan besar yang tadi kawalnya itu. Mulai dari kerja doa dan kerja penggalangan dana. Penggalangan dana ini besok akan dikoordinir oleh panitia. Panitia komite penyelenggara ULMP wilayah. Di pusat sudah ada, di wilayah juga akan dibentuk. Dan ini yang akan bergerak turun ke basis rakyat di bawah. Basis rakyat di bawah. Untuk kita mengkonsolidasikan dukungan dana dalam membiayai pengawalan proposal negara kita menuju ke lembaga subkomite PBB di kawasan Pasifik, khususnya untuk wilayah Pasifik Selatan yang diakomodir dalam MSJ. Nah, bagian ini yang besok itu kita sendiri yang persiapkan, kita sendiri yang kawal, kita sendiri yang biayai. Kita tidak lagi bergantung ke Amerika, bergantung ke Indonesia, bergantung ke Belanda dan negara-negara lainnya. Kalau bicara mengajukan proposal negara tidak bisa ke negara, tapi langsung ke PBB. Dan oleh karena itu bangsa Papua wajib menyiapkan. Mulai dari kriteria negara, persyaratan negara, itu yang harus kita siapkan. Dan hari ini kita sudah ada pada proses itu. Dan kita harus siap mengawal itu sampai tuntas penyelesaian dari kebutuhan hukum internasional yang menjadi kewajiban bangsa Papua untuk mengerjakan itu. Demikian tambahan saya beri kesempatan untuk saya. Baik. Mungkin Bitcoin. Jelaskan. Cuma bagaimana kalau kita sudah terima penjelasan itu bagaimana kita melihat. Nah, itu yang sekarang kita harus berpikir bersama. Jangankan hanya kita dua saja, kita tiga yang berpikir tidak bisa. Jadi orang tua-tua dulu, saya mau bilang, nanti kan pasti ada konsep berpikir bahwa kenapa kau sampai bisa katakan seperti itu? Itu begini, orang tua-tua dulu membuat dosa untuk kita, betulkah tidak? Betul, betul. Tapi pasti ada yang kata, tidak. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena begini, Bapak Doran dulu tahu bahwa itu adalah bara api. Kenapa disuruh kita harus menginjak bara api? Bisakah Bapak menyuruh anak menginjak bara api? Kan tidak mungkin. Bagaimana hari ini kita harus menyelesaikan? Itu komitmen. Bisa mengerti? Bisa. Jadi kebetulan saya rasa bahwa itu adalah kebetulan. Tapi itu ungkapan orang tua-tua Kabupaten Papua pada umumnya, khususnya dan pada umumnya orang Papua. Begitu kita tahu bahwa kita tiga ini belum ada satu wadah yang jelas untuk kita bersatu. Ternyata begitu terjadi. Itulah doa bapak-bapak, bukan kita. Kalau doa ini sudah dikehendaki oleh Tuhan, kita mendoa, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan, mari kita jalankan. Dan saya minta bahwa hari ini sudah begitu, berarti ke depan itu kita berjalan seperti itu. Itu permintaan. Nanti saya bukan orang politik, saya tidak pintar politik. Begitu. Saya tidak tahu berpolitik. Tapi strategi, oke, mari. Saya kira begitu. Selamat sore. Setelah selesai, sebelum kita beranjak dari tempat ini, mungkin
kita minta salah satu orang tua untuk Bapak Dede Haji bisa pimpin kita dalam doa penutup dari tempat ini, kegiatan ini, agar kita bisa beranjak dari tempat ini kembali ke rumah kita masing-masing. Bunyi, lanjut bunyi. Ini kebarat. Di bawah hari dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تقبل الله ومنكم اللهم تقبل قراءتنا يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه سيدنا محمد اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشرف عن بحق القرآن العظيم ونجاك الكريم وسر الدنيا وسر الآخرة اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Oh, kau nak datang.